لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos yang akan menginformasikan terkait update haji yang berada langsung di Madinah, Arab Saudi. Baik, halo Dimas. Ya, halo, selamat siang Nola. Oke Dimas, mungkin bisa Anda laporkan bagaimana proses pergeseran calon jemaah haji ya yang dimana dari Madinah ke Mekah di hari ketiga ini. Apakah sudah semuanya atau masih berangsur menyicil atau sedemikian rupa? Gimana ini, Mas? Ya, betul sekali Nola. Hari ini Senin tanggal 12 Mei merupakan hari ketiga proses pemindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. 2 hari yang lalu, Sabtu yang dimulai Sabtu tanggal 11 dan juga Minggu selama 2 hari ini ada sudah sekitar 9.025 jemaah haji yang sudah menuju Mekah. Dan di hari ini juga kembali berlanjut. Rencananya hari ini juga akan ada 6 ribuan lagi calon jemaah haji Indonesia yang akan mulai dipindah ke Mekah. Dan proses ini sendiri akan terus berjalan hingga tanggal 25 Mei nanti. Oke, lalu nih Mas, kabarnya pemerintah Arab Saudi ini memang menerapkan skema syarikah atau pecah kloter saat tiba di Mekah. Mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa skema tersebut nantinya? Iya, betul sekali Nola. Jadi untuk sebenarnya sejak tahun 2022 Arab Saudi sebenarnya sudah mulai menggunakan sistem baru yaitu sistem syarikah. Syarikah ini itu adalah semacam agensi ya gampangnya, yaitu penyedia layanan jemaah haji seperti itu. Nah, tidak lagi menggunakan satu syarikah saja. Nah, di tahun ini pemerintah Indonesia kebetulan memulainya dengan menggandeng 8 syarikah. Dari sebelumnya itu hanya 1 syarikah saja. Nah, karena ada 8 syarikah, tentu saja prosesnya akan menjadi sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan hanya komunikasi dengan 1 syarikah saja. Nah, ada beberapa dampak dari perubahan dari 8 syarikah itu. Tentu saja yang pertama adalah adanya kemungkinan pecah kloter. Yang artinya adalah jika dari Indonesia misalkan seseorang itu berangkat bersama-sama 1 kloter dari Juanda misalkan dari Surabaya ada berapa orang gitu. Di sini terutama di Mekah ada kemungkinan akan dipecah karena bisa jadi hotel A itu dipegang oleh syarikah 1, hotel B dipegang oleh syarikah 2 dan hotel itu biasanya sudah penuh sehingga mau nggak mau harus dipisah karena kapasitas hotelnya sudah tidak mencukupi. Nah, pecah hotel inilah saat ini yang sedang berlangsung dan kemarin diklarifikasi oleh Ketua PPIH Pak Mukhlis Hanafi bahwasanya meskipun pecah kloter itu jemaah tidak perlu khawatir karena semua hak layanan akan tetap sama. Hanya saja yang membedakan adalah siapa nanti yang memegang agensi dari masing-masing hotel tempat menginap itu. Oke, lalu dengan adanya skema syarikah ini, apakah ada komentar dari para jemaah atau mungkin ada kendala lainnya tentang pelayanannya meskipun tadi diucapkan oleh Dimas bahwasanya sama saja, hanya perbedaannya sedikit saja. Tapi apakah ada respon terkait dengan jemaah dengan skema ini, Dimas? Iya, jemaah sendiri memang masih terlihat seperti kebingungan ya karena ada beberapa jemaah yang misalkan kok tiba-tiba dipisah dengan teman satu kloternya terlebih seperti itu atau misalkan saat ini yang coba diminimalisir adalah kalau ada misalkan suami istri atau lansia dengan pendamping yang pecah kloter. Nah, ini sedang diupayakan oleh PPIH bahwasanya hal seperti itu akan diminimalisir terutama antara orang tua dan anak, suami istri dan juga lansia dan pendamping ini akan tetap diupayakan untuk ke dalam satu syarikah saja. Tetapi meskipun kalau misalkan ternyata nanti pecah syarikah pun sebenarnya tidak perlu khawatir karena nanti akan ada tetap perwakilan dari syarikah yang akan mendampingi calon jemaah haji itu meskipun hanya 1 orang saja. Jadi kalaupun nanti misalkan karena efek pecah syarikah itu, pecah hotel itu lalu ada yang dari Madinah itu hanya ada 1 bus diisi oleh 1 orang, itu tetap akan diberangkatkan ke Mekah dan tetap akan diberikan pendamping secara langsung oleh syarikahnya. Jadi jemaah haji sebenarnya tidak perlu khawatir adanya tentang pecah kloter ini. Oke, terkait dengan pecah kloter ini, Dimas, mungkin apakah nantinya akan ada dari yang Indonesia yang mungkin masih belum mengetahui hal itu, apakah nanti pada saat berpindah atau datang ke Mekah atau Madinah ini akan langsung dipecah atau bagaimana Dimas? Untuk yang barusan datang nanti di Indonesia.
Oke, yang barusan datang pun juga tidak menutup kemungkinan akan terkena dampak ini. Tetapi sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi sejak di Indonesia, bahkan nanti ketika sampai di hotel di Madinah itu juga sebenarnya sudah disosialisasikan tentang adanya kemungkinan pecah kloter ini. Karena nanti ketika mau berangkat ke Mekah, itu akan sudah mulai dibagi lagi base-nya yang mana, ini nanti menuju hotelnya kemana. Seperti itu, Nola. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, kita masih terkait dengan update haji, yaitu dari perpindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah telah memasuki hari ketiga. Namun ada perubahan skema penempatan jemaah yang patut disimak. Di Mekah, jemaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, melainkan berdasarkan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah. Meski begitu, PPIH menjamin seluruh layanan tetap maksimal. Pergeseran jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah sudah berlangsung sejak Sabtu 10 Mei 2025. Hingga hari Senin, sedikitnya 9.052 jemaah telah bergerak menuju kota suci Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Namun tahun ini ada perubahan signifikan dalam skema penempatan jemaah. Sesampainya di Mekah, jemaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, tetapi berdasarkan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menegaskan, meskipun ada pemisahan jemaah dari kloternya, bahkan antar anggota keluarga tidak ada layanan yang dikurangi. Semua jemaah mendapat kamar hotel layak, konsumsi 3 kali sehari, hingga transportasi dan bimbingan ibadah yang sama. Pemerintah Arab Saudi dan kami Kementerian Haji itu sudah punya sistem. Sistem itulah yang kemudian mengikat syarikah. Sehingga mau tidak mau, kita yang harus menyesuaikan. Ini di negara mereka, sehingga kemudian kita harus menyesuaikan. Kami sampaikan, ini dampaknya nanti ini loh. Antara lain harus terpisah. Nah, mereka bisa memahami. Kondisi ini terjadi karena untuk pertama kalinya Indonesia menggandeng 8 syarikah untuk melayani 203.320 jemaah haji reguler. Hal ini dilakukan demi penyesuaian dengan transformasi sistem layanan haji di Arab Saudi. Demikian pula koordinasi antar petugas di lapangan dipastikan berjalan ketat, termasuk saat terjadi kesalahan penyambutan kloter oleh maktab yang tidak sesuai. Mukhlis menyatakan tidak ada jemaah yang terlantar dan seluruh hak jemaah tetap dipenuhi. Ketika nanti waktu kepulangan tiba, jemaah akan dikembalikan ke penempatan berdasarkan kloter agar proses imigrasi dan kepulangan berjalan lancar. Pemirsa, meskipun penataan layanan jemaah haji Indonesia di Mekah tahun ini mengalami perubahan melalui skema syarikah, Kementerian Agama menegaskan tak ada hak jemaah yang dikurangi. Seluruh layanan dijamin tetap maksimal. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menyampaikan langsung hal tersebut dalam konferensi pers di Mekah. Skema pelayanan berbasis syarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tahun ini mengubah pola penempatan jemaah haji Indonesia di Mekah. Jemaah tidak lagi diinapkan berdasarkan kelompok terbang, melainkan berdasarkan penyedia layanan atau syarikah. Meski terjadi perubahan pola, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menegaskan tak ada hak jemaah yang hilang, semua fasilitas yang telah dijanjikan tetap diberikan secara penuh. Kalau yang terpisah itu antara suami dengan istri, ya, kalau yang terpisah antara suami dengan istri, itu akan diupayakan untuk di Mekah ini untuk tetap gabung dengan cara menerbitkan nusuk baru. Jadi sekarang ini syarikah itu sudah bermacam berkoalisi. Memang dari awal kita sudah membangun chemistry ya. Persenyawaan supaya kita ini walaupun 8 satu kesatuan, dan secara formal sekarang mereka sudah menunjuk koordinator untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, ya, termasuk misalnya yang ketua kloternya beda syarikah misalnya, beda hotel, itu nanti kita akan komunikasikan dengan forum syarikah itu, dan sampai saat ini mereka bisa memahami. Nanti tinggal teknisnya di lapangan kita akan coba lakukan.
Jemaah akan mendapatkan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi sebanyak 127 kali makan, transportasi bus salawat 24 jam, dan bimbingan ibadah yang terawasi langsung oleh PPIH. Untuk tahun ini sebanyak 203.000 lebih jemaah Indonesia dilayani oleh 8 syarikah yang telah ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Muklis menyebut sistem ini memperkuat efisiensi dan kemudahan koordinasi khususnya saat fase Armusna. Sementara untuk pemulangan ke tanah air, penataan akan kembali berbasis kloter agar proses imigrasi dan kepulangan lebih terkoordinasi. Muklis juga mengimbau jemaah untuk fokus beribadah dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Ia menegaskan seluruh jemaah adalah tamu-tamu Allah yang wajib dilayani dengan maksimal. Pemirsa, ibadah haji 85% merupakan ibadah fisik. Hal ini penting jadi perhatian seluruh calon jamaah haji yang telah berangkat ke Tanah Suci maupun yang tengah persiapan dengan melakukan manasik haji. Hal ini kondisi kesehatannya prima saat menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Suhu udara di Mekah saat haji diketahui bisa mencapai 42 derajat Celcius. Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima yakni kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Tak bisa dikesampingkan kesehatan jasmani dan rohani menjadi poin utama agar proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar saat beribadah di Tanah Suci. Melalui manasik haji yang dihelat salah satu penyelenggara haji kepada jemaahnya, hal ini kembali diingatkan agar pentingnya menjaga kesehatan, di mana 85% ibadah haji merupakan ibadah fisik. Rusmanto, salah satu CJH, mengakui dengan usianya yang saat ini umur 60 tahun, siapkan fisik agar prima, dirinya rajin berolahraga dan jalan kaki setiap hari menjelang keberangkatan menunaikan ibadah haji. Umur berapa Pak Rus? Umur 60. Pak, lumayan lama. Sampai berapa tahun kalau reguler gitu Pak? Reguler bisa 30 tahun. 30 tahun. Jaga kesehatan ya, kesehatan jaga. Jalan kaki, balik setengah jam. Supaya nanti di sana bisa fit, sehat. Suhu udara Mekah yang bisa mencapai 42 derajat Celcius saat pelaksanaan haji juga wajib menjadi perhatian seluruh jemaah haji. Insya Allah yang berangkat di sekitar 470 pax, sekitar 17.600 sekian. Total nasional itu haji khusus dapat cuma 8%. Intinya ke depan nanti yang haji reguler bisa dimigrasikan ke haji khusus. Haji itu adalah ibadah yang 85% adalah fisik. Diketahui total kuota haji di Indonesia pada tahun 2025 ini ada sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.000 jemaah haji reguler dan sebanyak 17.680 merupakan jemaah haji terkhusus atau persentasenya masih sekitar 8%. Tingginya masa tunggu haji reguler yang mencapai 35 tahun dengan semakin banyaknya calon jemaah haji yang ingin segera berangkat ke Tanah Suci. Harapannya hal ini bisa difasilitasi dengan penambahan kuota haji khusus yang ada. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك